Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Deso. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan satu tema hati sebagai hamba. Hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh di dalam Perjanjian Baru, yaitu Yohanes Pembaptis. Kita akan melihat kehambaan Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berbicara tentang kehambaan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Mengapa demikian? Karena dalam kehidupan manusia, manusia itu memiliki keinginan. Yang pertama, hasrat untuk bertahan hidup. Kedua, hasrat ingin memiliki sesuatu. Ketiga, hasrat memiliki kekuasaan. Keempat, hasrat untuk diakui, dipuji, dan dihargai. Tidak dipungkiri bahwa keempat hasrat ini menjadi bagian yang terus dikejar dalam kehidupan manusia. Manusia bekerja keras untuk bertahan hidup, untuk memiliki sesuatu yang membanggakan dalam kehidupannya, untuk memiliki kedudukan dalam hidupnya, untuk memiliki penghormatan, untuk diakui, dipuji, dihargai. Itulah yang menjadi hasrat dalam kehidupan manusia. Tidak sedikit orang Kristen jatuh dalam hal ini. Ketika dalam pelayanan di dalam gereja, itu dijadikan tempat ajang mencari kekuasaan, penghormatan, pujian untuk diri sendiri, pujian untuk kehormatan diri sendiri. Ini adalah penyakit yang sangat akut dan sangat menjijikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kekristenan akan menjadi rusak bukan hanya ketika pengajaran tidak beres, tetapi juga ketika hati rusak oleh karena hasrat dan keinginan yang tidak lagi berpusat pada kemuliaan Allah, tetapi kemuliaan diri sendiri. Lantas apa yang harus kita miliki untuk membangun kehidupan kekristenan yang berpusat pada kemuliaan Allah? Salah satunya adalah hati sebagai hamba. Dengan memiliki sifat kehambaan, kita akan sadar bahwa kehidupan yang kita hidupi ini adalah milik Sang Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka makna dari kehambaan orang percaya adalah tentang kehidupan yang telah menjadi milik Yesus Kristus. Yang dahulunya adalah hamba dosa, layak binasa dan dihukum. Kini oleh karena penebusan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya telah menjadi kepunyaannya dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 17-18. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam sifat kehambaan kita dapat belajar dari Yohanes Pembaptis. Siapakah dia? Yesus mengatakan bahwa dia adalah seorang yang lebih besar dari nabi di dalam Perjanjian Lama. Lukas 7 ayat 28. Mengapa Yohanes lebih besar? Karena dialah yang langsung menunjuk kepada Sang Mesias. Dialah nabi transisi dari Perjanjian Lama menuju Perjanjian Baru. Dari sejak dikandung ibunya, ia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat Lukas 1 ayat 13-15. Dengan segala hal yang dikaruniakan dalam kehidupannya, Yohanes Pembaptis sama sekali tidak mencuri kemuliaan Kristus. Bahkan ia berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3:30. Yohanes sangat sadar dengan tugasnya, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ini adalah karakter dari seorang yang memiliki hati hamba. Ia tidak menggunakan kesempatan untuk memuaskan hasrat pribadinya, tetapi dia menggunakan kesempatan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Pemirsa yang dikasih dalam Tuhan, lantas dari kehidupan Yohanes, teladan apa yang dapat kita terapkan untuk membangun kehidupan yang memiliki hati sebagai hamba? Yang pertama, kita menghidupi panggilan sebagai seorang pelayan. Yohanes Pembaptis bertugas mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias, Markus 1 ayat 2, dan menyerukan pertobatan bagi bangsa Israel. Yohanes hadir untuk bersaksi tentang Sang Terang yang memberikan pengharapan, yaitu Yesus Kristus Sang Mesias. Yohanes adalah utusan yang telah dinubuatkan oleh Yesaya dan Maleaki, yang dimana ia bertugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Hal ini adalah hal yang selalu diingat dan dihidupi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sangat sadar akan panggilannya, yaitu sebagai seorang pelayan, yang walaupun ia memiliki pengikut yang begitu banyak, seorang penafsir juga mengatakan bahwa ada sekelompok orang Kristen yang berasal dari Yahudi yang mau memberikan tempat yang tinggi terhadap Yohanes Pembaptis. Bagi mereka, Yohanes Pembaptis sangatlah istimewa. Dia adalah penerus nabi dan memiliki suara kenabian. Jadi bagi mereka yang menganggap Yohanes itu lebih tinggi, mereka mengatakan bahwa Yohanes itu memiliki keunggulan lebih daripada Yesus.
Yohanes Pembaptis bisa saja menggunakan momen ini untuk mengembangkan popularitasnya, namun tidak ia lakukan karena ia sangat sadar dirinya adalah seorang pelayan pembuka jalan bagi Mesias. Ia sangat serius pada tugas pelayanannya. Yohanes begitu mengenal keberadaannya sendiri. Ia yang agung, besar, dan dipenuhi Roh Kudus begitu rendah hati. Dia tidak angkuh, bahkan ia berkata dalam menyaksikan kehidupannya, biarkan Yesus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dia tidak mau mengambil kemuliaan Tuannya. Inilah karakter seorang pelayan yang sejati, karakter dari seorang yang memiliki hati hamba dalam kehidupannya. Sikap demikian harus menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya, supaya kita yang mengaku pelayan Kristus tidak terjebak dalam ambisi, keinginan, hasrat untuk memuliakan diri sendiri atau mencari kepentingan diri sendiri. Jadi ketika kita berkata Kristen tetapi tidak ada kehidupan yang rendah hati, suka mencari kehormatan bagi diri sendiri, hidup saling untuk mencari keuntungan, itu bukanlah karakter dari seorang pelayan yang memiliki hati hamba. Pada saat hari ini, mari kita hidupi panggilan kita sebagai seorang pelayan. Sebab setiap orang yang telah merdeka dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Seperti yang Alkitab katakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia 5 ayat 13. Mari pada saat hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadikanlah segala aspek kehidupan kita tempat untuk terus meninggikan Yesus Kristus. Baik segala keberhasilan yang kita terima, segala berkat yang kita dapatkan, segala keluarga yang kita miliki, kembalikanlah itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kebanggaan diri sendiri. Mari kita belajar menikmati melayani Kristus seperti Yohanes Pembaptis. Dia tidak menghiraukan dirinya, kelompoknya, alirannya. Dia merendahkan diri demi kepentingan Kristus. Ingatlah, kita adalah hamba. Jangan sekali-kali mencuri kemuliaan Tuhan kita. Segala sesuatu datang dari Dia, maka segala sesuatu harus kembali kepada Dia. Poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Setia pada kebenaran firman Tuhan. Yohanes Pembaptis, selain ia seorang yang sungguh-sungguh mengabdikan diri sebagai seorang pelayan Kristus, ia juga adalah orang yang setia pada kebenaran firman Tuhan. Alkitab mencatat di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas mengenai keberanian Yohanes Pembaptis ketika menegur Herodes karena Herodes mengambil istri saudaranya sendiri. Kalau kita lihat dalam Markus 6 ayat 18. Kalau kita melihat di sini, Yohanes Pembaptis sungguh setia pada kebenaran. Ia berani mengorbankan segalanya, termasuk nyawanya. Karena pada akhirnya Yohanes Pembaptis harus kehilangan nyawanya karena dipenggal kepalanya pada saat Herodes berulang tahun. Markus 6 ayat 21 sampai 28 kita bisa melihat di sana. Yohanes Pembaptis adalah contoh orang yang tidak takut kepada manusia, tetapi hanya takut kepada Tuhan. Dalam menegur Herodes, tentunya ia sangat sadar resiko untuk dihukum, bahkan dibunuh, tetapi ia tetap menegur Herodes. Pemirsa yang dikasih dalam Tuhan, seorang yang memiliki hati sebagai hamba, ia akan setia pada kebenaran firman Tuhan. Walaupun ada harga yang harus dibayar, kebenaran tidak boleh dikompromikan dengan dosa. Sekarang bagaimana dengan kita? Lebih takut kepada Tuhan atau kepada manusia? Cukup di luar sana yang mengalami ketimpangan hukum. Jangan sampai di dalam gereja, di dalam persekutuan kita ada ketimpangan hukum. Contohnya, hukum ditegakkan bagi orang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi bagi orang yang banyak memberi perpuluhan, banyak memberi persembahan, kita tidak pernah menegur dosanya. Kalau ia jatuh dalam dosa, itu adalah satu hal yang salah. Alkitab katakan seperti ini, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Yakobus 2 ayat 1. Mari kita menjadi gereja yang betul-betul berdiri di tengah keadilan. Siapapun yang berdosa, siapapun yang hidup di dalam ketidakbenaran, kita harus berani tegur. Karena apa? Kita sebagai gereja adalah tempat di mana kita dibentuk. Untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan untuk mencari followers.
Bukan untuk mencari pengikut, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil bagi orang-orang yang sedang tersesat. Maka dari itu beranilah untuk menyatakan kebenaran. Orang yang memiliki hati sebagai hamba, ia berani menyatakan kebenaran. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Maka dari itu, orang yang menjunjung tinggi firman Tuhan, dia tidak akan memperdebat firman Tuhan ketika firman Tuhan mencabik-cabik dosanya. Dia akan berseru dan kembali kepada Tuhan di dalam pertobatannya. Mari kita belajar seperti Yohanes Pembaptis. Ia dengan setia menyatakan kebenaran walaupun ada harga yang harus dibayar. Hati hamba ada di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi firman-Nya. Hati hamba bukan hanya berbicara bagaimana bisa rendah hati untuk saling melayani, tetapi juga berani menegakkan kebenaran pada siapapun ketika mereka berada di dalam ketidakbenaran. Dan juga siap untuk ditegur oleh firman Tuhan, menyangkal diri dan memikul salib. Sekarang, maukah kita memiliki hati sebagai hamba? Jika kita mau, kita harus siap menghidupi panggilan kita sebagai seorang pelayan Kristus yang telah merdeka, siap merendahkan diri, tidak mencari kehormatan bagi diri sendiri, tetapi memproklamasikan kebesaran Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hidup kita. Selanjutnya, kita siap untuk menyatakan kebenaran dan setia di dalam kebenaran. Tidak berusaha mencari aman dengan berkompromi dengan dosa, tetapi siap menyatakan kebenaran dan siap juga untuk ditegur secara pribadi oleh kebenaran. Kiranya hal ini dapat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.